datang, dokter itu berkata kepada kami bahwa anak kami ini mengalami invaginasi. Waktu anak saya berumur 8 bulan, dia mengalami sakit invaginasi atau usus berlipat. Jadi ketika saya bawa anak saya berobat ke rumah sakit Advent, dia mengalami BAB berdarah. Dan pada waktu itu, setelah sampai kami di UGD, langsung dikonsulkan ke spesialis anak. Setelah datang spesialis anak, dokter Sondang menganjurkan harus dirujuk. Dan setelah kami sampai dirujuk ke rumah sakit lain, setibanya kami di sana, kami langsung ditangani dan segera mungkin dokter bedah anaknya datang. Kemudian setelah bedah anaknya datang, dokter itu berkata kepada kami bahwa anak kami ini mengalami invaginasi. Jadi setelah kami berbicara, beliau menganjurkan supaya kami dibuat foto di radiologi. Setelah di radiologi, dokter itu mengatakan bahwa kalau ada nanti obat itu yang masuk, kita tidak perlu operasi. Tetapi kalau tidak bisa masuk obat itu nanti, kita harus jalan satu-satunya harus operasi. Setelah kami di radiologi, obat itu tidak bisa masuk, dan kemudian kami dikembalikan ke rawat inap, dan setelah 2 jam dokter itu datang. Dokter itu mengatakan bahwa anak kami ini harus dioperasi. Sekitar jam 5 sore masuklah kami ke ruang operasi, dan saya berdoa kepada Tuhan bahwa hanya Tuhanlah yang bisa menyembuhkan dan menjamah hati dokter untuk mengobati anak saya ini. Setelah kami di ruang operasi ada sekitar 4 jam. Jadi setelah itu kami masuk ke ruang ICU setelah dari ruang operasi. Di ruang ICU saya melihat anak ini sangat lemas. Dan kalau kita berpikir bahwa bagaimana anak umur 8 bulan dioperasi sangat kecil. Jadi saya hanya bisa berserah kepada Tuhan. Setelah itu kami ada 2 hari di ruang ICU. Dan puji Tuhan, setelah 2 hari kami bisa masuk kembali ke ruang rawatan. Di ruang rawatan kami ada 2 minggu lamanya. Tetapi selama 2 minggu ini, anak saya ini tidak bisa sama yang lain. Harus sama saya, dan saya tidak bisa kemana-mana. Dan pada waktu itu, saya membuat permintaan kepada rumah sakit supaya saya diizinkan untuk mengurus dan menemani anak saya di rumah sakit. Setelah 2 minggu kami di rumah sakit, puji Tuhan, saya berpikir kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan untuk mencukupkan dana yang saya pegang. Dan pada waktu itu belum ada kita dana BPJS, jadi masih umum. Kalau kita tahu bahwa operasi itu adalah sangat mahal pada waktu itu. Dan puji Tuhan, Tuhan memberi jawaban, dana yang saya pegang waktu itu cukup. Tetapi dokter bedah umumnya, bedah anaknya menganjurkan bahwa anak kami ini harus operasi sekali lagi. Dan selama dia belum dioperasi, kami harus memakai colostomy bag. Colostomy bag ini adalah dia memakai kantong tempat BAB-nya. Jadi selama 2 bulan kami memakai colostomy bag. Saya tetap berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang akan membuat anak kami ini sehat, dan kami selalu berserah kepada Tuhan. Puji Tuhan, setelah 2 bulan kami kontrol sama dokter, dan dokter menganjurkan sudah bisa dikembalikan ususnya lagi ke dalam perutnya, karena pada waktu itu masih BAB-nya masih ditampung di luar.
Setelah 2 bulan dianjurkan dokter untuk operasi, tetapi kami dianjurkan ke rumah sakit lain lagi. Setelah itu saya turuti dokter sesuai dengan anjurannya. Kami masuk ke rumah sakit tersebut. Ke rumah sakit itu dianjurkan harus operasi lagi supaya mengembalikan usus anak kami ini. Kami telah sampai di sana, kami bertemu dengan beliau, dan esok harinya kebetulan juga hari Sabat juga anak kami Arga, dia operasi waktu operasi pertama pada hari Sabat dan operasi kedua juga pada hari Sabat. Anak kami berjalan dengan lancar operasinya. Tetapi pada waktu itu bayangkan hanya 2 bulan jaraknya. Uang dana yang saya pegang hanya saya tetap berserah kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang akan ikut campur tangan untuk pengobatan anak kami ini. Dan setelah itu kami ada di rumah sakit tersebut juga selama 2 minggu. Jadi selama pengobatan anak kami ini, operasi pertama ada 2 minggu di rumah sakit yang pertama, dan rumah sakit yang kedua ada 2 minggu. Tuhan cukupkan, dan saya pun heran dari mana dana ini, nggak saya tahu dari mana aja datangnya. Itulah baiknya Tuhan itu. Dan pada saat ini anak kami Arga sudah berumur 10 tahun, dia sudah kelas 5 SD, dan puji Tuhan sampai saat ini tidak ada terkendala dan dia sehat. Amsal 3 ayat 5 dikatakan di sini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi kalau kita bersandar kepada Tuhan, apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, Tuhan akan selesaikan. Tuhan akan ikut campur tangan di dalam kehidupan kita. Sampai di sini berbagi cerita kepada kita semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati.